Hai sobat-sobat misioner, kembali lagi di channel YouTube KKI Keuskupan Surabaya. Pada kisah santai-santai edisi kali ini, kita akan bersama-sama menyimak teladan dan juga riwayat hidup dari Santo Fransiskus Xaverius, pelindung misi. Ya, betul sekali, pelindung misi, yaitu pelindung sobat-sobat misioner sekalian. Pasti makin gak sabar dong untuk menyimak, untuk mendalami bagaimana kisah hidup Fransiskus Xaverius, pelindung misi. Yuk langsung aja kita simak. Fransiskus Xaverius lahir di Istana Xavier di Navarra, bagian utara Spanyol pada tanggal 7 April 1506. Orang tuanya seorang bangsawan kaya raya. Pendidikan dasarnya berlangsung di Navarra dan kemudian dilanjutkan di Universitas Paris. Di Paris, ia selalu bergaul dengan orang-orang terpelajar dan terkemuka. Salah seorang teman pergaulan dan sahabatnya ialah Santo Ignatius Loyola. Santo Ignatius mempunyai pengaruh besar terhadap jalan hidup Fransiskus di kemudian hari sebagai seorang misionaris besar dalam sejarah gereja. Pertanyaan dasar yang membuka lembaran hidupnya yang baru ialah, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia namun kehilangan jiwanya? Pertanyaan ini sungguh mempengaruhi sikapnya yang mengilhami jalan hidupnya sehingga ia berani mengabdikan seluruh hidupnya sebagai seorang abdi Allah bagi penyebaran Injil dan pembangunan kerajaan Allah di dunia. Bersama Ignatius Loyola dan 5 rekan lainnya, Fransiskus mengikrarkan kaulnya pada tanggal 15 Agustus 1534. Upacara pengikraran kaul ini menandai awal berdirinya Serikat Yesus yang secara resmi direstui oleh Paus Paulus ketiga pada tahun 1540. Selain kaul kemiskinan dan kemurnian hidup, mereka juga berjanji untuk membantu Paus dalam usaha memberantas berbagai ajaran sesat dan menyebarluaskan iman Kristen. Fransiskus ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 24 Juni 1537. Pada tanggal 16 Maret 1540, Fransiskus meninggalkan rekan-rekannya di Roma dan berangkat ke Portugal untuk memenuhi undangan Raja Yohanes ketiga yang meminta imam-imam Yesuit untuk mewartakan Injil di wilayah jajahan Portugis di India. Bersama 2 rekannya dari Portugis, Fransiskus memulai perjalanan yang sulit itu pada tanggal 7 April 1541. Mereka tiba di Goa, India pada tanggal 6 Mei 1542 dan mulai berkarya di India Selatan dan juga Sri Lanka. Karyanya di Goa diberkati dengan keberhasilan yang gemilang. Dengan cara pewartaannya yang menarik dan kesalehan hidupnya, ia berhasil menawan hati banyak orang dan mempermandikan mereka menjadi pengikut-pengikut Kristus. Ia dengan berani membela orang-orang pribumi yang menderita karena tingkah penguasa sebangsa maupun penguasa kolonial yang korup sambil mengajari mereka ajaran-ajaran Kristen yang mengutamakan cinta kasih. Pada tahun berikutnya sekitar tanggal 27 Januari, ia mengabarkan lagi ke Roma bahwa ia sudah mempermandikan kurang lebih 10.000 orang dalam waktu 1 bulan. Pada musim semi tahun 1545, Fransiskus melanjutkan karya misinya di tanah Malaka dan mewartakan Injil di sana. Selama berada di sana, ia memanfaatkan waktunya untuk membina akhlak dan hidup perkawinan penduduk Malaka yang sangat merosot karena kekayaan yang berlimpah ruah. Ia rajin berkhotbah dan juga mengajar orang-orang yang sudah lama tidak memperhatikan kebutuhan rohaninya. Demi keberhasilan karyanya, ia dengan tekun mempelajari bahasa Melayu dan menerjemahkan ajaran-ajaran Kristen dan doa-doa dalam bahasa Melayu. Pada tahun 1546, ia berlayar dengan kapal dagang ke gugusan kepulauan di Indonesia bagian timur
terutama di Maluku. Fransiskus terus-menerus mendengarkan pengakuan dosa, mengunjungi orang sakit, memberikan sakramen, serta memberikan penghiburan bagi yang berduka. Ia juga berkhotbah kepada para pelaut Ambon. Fransiskus mempermandikan kira-kira 1.000 orang Ambon dan mempersiapkan kedatangan imam-imam baru. Setelah itu, ia menuju ke Ternate pada bulan Juli 1546. Di Ternate, setiap pagi Fransiskus berkhotbah kepada saudagar-saudagar Portugis yang seluruh pikirannya dijejali dengan urusan-urusan perdagangan rempah-rempah dan juga wanita. Malam hari, ia mengumpulkan orang-orang berbahasa Melayu, melatih mereka baik-baik untuk mengerti dan menghafalkan doa-doa, serta menyanyikan cerita-cerita kitab suci. Berkat jerih payahnya terjadi perubahan kebiasaan bagi masyarakat Ternate. Mereka mulai menyanyikan lagu-lagu suci serta menyanyikan doa. Mereka juga melakukan pertobatan. Setelah Fransiskus mengatur kedatangan pengganti-penggantinya ke Ternate, ia kembali ke Malaka untuk selanjutnya pergi ke Jepang. Pada tanggal 14 Juni 1549, Fransiskus berlayar ke Jepang ditemani oleh Pater Cosmas de Torres, Bruder Juan Fernandez, Anger, seorang Jepang yang sudah bertobat, dan 2 orang lainnya. Mereka tiba di Kagoshima Kyushu pada tanggal 15 Agustus 1549. Mula-mula, mereka berusaha mempelajari bahasa Jepang dan menerjemahkan ajaran-ajaran Kristen ke dalam bahasa daerah setempat. Dari Kagoshima pada bulan Agustus 1550, Fransiskus bersama kawan-kawannya berlayar ke Honshu, pulau terbesar dari gugusan kepulauan Jepang. Orang-orang Jepang menyambut baik mereka dan sangat antusias mendengarkan pewartaan Injil. Mereka tertarik sekali dengan ajaran-ajaran Kristen yang disampaikan dengan penuh rasa hormat dan keberanian. Pada bulan April 1552, Fransiskus berlayar menuju Cina dengan sebuah kapal Portugis yang didaratkan di Pulau Sancian di depan muara Sungai Cukiang. Di sana, ia menunggu jemputan perahu yang bersedia menyelundupkannya ke daratan Tiongkok. Tetapi Fransiskus tiba-tiba jatuh sakit, dan dalam waktu 2 minggu, ia menghembuskan nafas terakhir di sebuah gubuk, ditemani hanya oleh seorang pemuda Tionghoa yang telah menemani dia dari Goa. Fransiskus meninggal dunia di Sancian pada tanggal 3 Desember 1552. Fransiskus Xaverius adalah seorang sahabat bagi semua orang. Ia sangat energik dan menarik, rendah hati, dan penuh pengabdian. Sebagai seorang pendekar karya misi, ia mendirikan pusat-pusat katekumenat dan sekolah-sekolah, serta berusaha mendidik imam-imam pribumi di setiap tempat yang ia kunjungi. Demi keberhasilan karyanya, ia dengan tekun mempelajari bahasa daerah. Dengan semangat heroiknya, Fransiskus mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa Asia sambil tetap mengingatkan gereja akan panggilannya untuk mewartakan sabda Allah kepada semua bangsa. Pada tahun 1622, ia dinyatakan kudus oleh Paus Gregorius ke-15. Karena teladan hidupnya, Paus Pius ke-10 mengangkat Fransiskus menjadi pelindung utama karya misi dan dirayakan pada tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Nah, itu tadi kisah hidup dari Santo Fransiskus Xaverius, pelindung misi. Gimana sobat-sobat misioner? Pasti sudah banyak sekali teladan yang bisa diambil dari kisah hidup Santo Fransiskus Xaverius. Kita sebagai misionaris Allah, misionaris Tuhan Yesus, harus menjaga api semangat misi kita untuk terus berkobar sepanjang hidup kita. Sama seperti Santo Fransiskus Xaverius yang terus menjaga semangat misinya hingga akhir hayatnya. Ia berani untuk berkorban jiwa dan raga untuk menyebarkan sukacita Injil kepada bangsa-bangsa di dunia.
Itu tadi kisah santai-santai edisi kali ini. Terima kasih untuk sobat-sobat misioner yang sudah mendengarkan dan juga melihat video kali ini. Jangan lupa untuk kepoin video-video lainnya di channel KKI Keuskupan Surabaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sobat-sobat misioner. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.